Hai. Nah, sekarang aku ada di coffee shop buat ketemu teman baru aku lagi. Namanya Arum. Kemarin sempet cerita-cerita lewat DM Instagram dan juga sempet WhatsAppan. Akhirnya kita memutuskan buat ketemuan di sini. Aku mau lihat dulu dia udah sampai mana. Tadi sih katanya udah di jalan. Orangnya sudah sampai. Pas banget. Ini kayak kita langsung jemput dia di depan. Arum ya? Halo. Halo, tas. Gini aja. Oke. Jadi Arum ini yang sempat aku ceritain, dia yang DM nama aku, sharing-sharing, terus habis itu kita janjian di sini buat ketemuan. Bukan begitu, Arum? Siap, Kak. Siap, Kak. Kita duduk situ ya. Akhirnya kerekam juga. Penuh perjuangan banget tau buat benerin tripodnya. Gak apa-apa kan aku rekam? Nggak Gak apa ya. Tapi nggak biasa ya. Gak biasa ya. Kamu asli mana sih? Sleman? Asli Sleman. Enggak sih aslinya. Itu Wirobrajan. Wirobrajan tuh berarti daerah Kelitian? Oh, daerah Kelitian. Tapi gara-gara sana penuh kan, jadi kita bapak ibu minta pindah ke Sleman gitu. Beli di sana. Sekarang kegiatannya kerja apa kuliah? Kerja, alhamdulillah. Iya, usaha. Usaha sendiri di rumah. Usaha apa ya? Ada toko sepatu sama itu typing. Kesini kok sendirian juga kamu? Ya udah biasa sendiri. Aduh. Tapi temennya tuh cowok semua juga kan. Oh, Makanya iya. kan sering lihat Kak Imon temen-temennya kok cowok-cowok. Yang lihat, iya saya juga kebiasaan juga gitu. Temennya tuh kebanyakan cowok. Oh. Jadinya tuh nggak gampang baper gitu kan. Iya benar-benar nggak gampang baper. Tapi kalau sekali lagi baper kedalaman, bener nggak? Sama. Kan kemarin kamu sempat cerita tuh kalau kamu tuh LDR, pacarnya LDR, terus habis itu putus. Iya. Itu awalnya gimana kok bisa? Awalnya bisa PDKT sampai jadian terus LDR. Apakah dia teman mamamu apa teman baru? Teman baru sih. Terus pas diajak main ke rumah ternyata kenal sama kakak, satu angkatan sama kakakku. Angkatan berapa ya kakakmu? Lahiran 91. Oh, masih muda tuh. Iya, gitulah. Terus kakak kan udah kayak mikirin ke serius gitu loh. Aku pikirnya juga, oh dia mungkin kalau mau serius atau apa gimana gitu kan. Terus ya aku juga memantapkan ke itu orang. Padahal biasanya juga susah sih ketemu sama orang-orang itu, sampai susah lah kalau deketin ke PDKT percaya, ya. buat percaya sama orang. Terus kalau dia umurnya ya udah dewasa lah, mikirnya oh ya udah sama-sama udah mau mikir ke yang ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Udah mau lah sama dia gitu. Tahu-tahu juga LDR itu kan nggak terlalu tahu kalau LDR bisa sampai 4 bulan 3 bulan gitu baru ketemu. Kirain cuma kerja apa sih? Dia LDR karena kerja? ASN. ASN tuh apa ya? Aku belum. Pegawai negeri gitulah. Oh, pegawai negeri. Terus habis itu Di dia ditempatin di sana. Di sana. Terus habis itu ternyata bisa pulangnya tuh lama gitu loh. Pacaran berapa lama emang? Dari PDKT berapa lama? Pacaran berapa lama? PDKT-nya cuma berapa bulan. Terus pacarannya hampir 2 tahun. Selama 2 tahun tuh LDR terus. Terus ketemunya paling cuma sehari. Setelah 4 bulan paling cuma ketemu sehari. Soalnya kan ngasih dia waktu juga buat ketemu ke keluarganya juga kan. Asli Jogja tapi dia? Asli Jogja. Terus selama LDR nggak berjalan mulus, banyak berantem apa gimana? Nggak pernah berantem malah. Sama sekali nggak pernah berantem. Dia tuh orangnya tuh kayak ngalah gitu kan. Jadi semakin percaya gitu. Ngalah. Ya mikir dong, masa cuma kayak gitu terus hubungannya masa kayak gitu LDR terus ya walaupun LDR pun tapi pasti gitu loh. Ada kata-kata yang bikin percaya kepastiannya gitu. Jadi kamu tuh butuh kepastian hubungan kita tuh mau kemana gitu loh. Terus pacaran aja tuh kayak nggak ada status pacar sih, gimana ya, kayak nggak pacaran karena tapi komunikasi via chat, via telepon lancar. Lancar sih.
nggak pernah ada masalah. Tapi tahu-tahu waktu aku tanyain itu ternyata dia milih waktu untuk sendiri katanya gitu, minta waktu sehari kalau nggak salah. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun kamu nanya ini tentang kejelasan hubungan sama dia. Terus dia minta waktu 24 jam lah sehari gitu buat mikir katanya gitu. Tanpa berhubungan sama kamu, komunikasi gitu itu enggak? Enggak. Terus tahu-tahu itu malah lebih dari sehari aku tanyain. Ya aku mikirnya wah ini kok aneh ya gitu. Terus aku tanyain lagi. Ya aku mikirnya udah aneh lah gitu, udah perasaan ya udah nggak enak. Jadi tak tanyain yang lain aja lah gitu. Siapa tahu dia nggak pengen bahas itu juga mungkin kan. Tahu-tahu dia malah balasnya bilang kalau udahlah kayaknya nggak bisa. Terus loh, kamu nanya apa sampai dia bisa bilang tiba-tiba bilang nggak mau lanjut gitu? Itu ini kejelasan hubungannya itu kayak gimana sih gitu. Nah itu kan kamu kasih waktu 24 jam tuh. Habis itu dianya yang minta. Dianya yang minta. Habis itu kamu kasih waktunya, terus habis itu kamu chat lagi tapi nggak mau bahas. Kamu chat apa itu? Chat tanya kabar aja. Kok nggak ngabarin gitu aja. Atau dia maaf lupa nggak jawab yang 24 jam itu. Terus habis itu dia akhirnya bilang ya sendiri aja ya gitu. Sendiri aja. Sendiri aja dulu. Ya kan kamu kemarin, terus tak jawab sih. Ya kan kamu kemarin ngajak akunya baik-baik, kenal sama keluargaku, akhirnya dia gitu. Ya, kamu kalau mau kayak gitu ya pulang dulu. Ya jujur sih ibuku udah kayak percaya sama dia gitu loh. Walaupun LDR tapi udah percaya lah. Sama orang tuanya nggak pernah ketemu sama sekali? Kalau sama orang tuanya ketemu cuma di jalan gitu lah, pas gak sengaja di toko atau apa itu pernah. Loh, berarti selama berhubungan sebenarnya sebelum kamu bertanya tentang keseriusanmu itu? Kalau itu pernah, ke rumahnya juga sering. Tapi kalau sama dia, kalau sendiri belum pernah. Pasti sama dia. Tapi kedua orang tuamu dan orang tuanya dia tuh sebenarnya udah tahu kalau misalkan hubungan kalian tuh sebenarnya ya pacaran udah 2 tahun, ini kayak bakal lanjut terus gitu. Nah, orang ibunya dia aja yang sering gimana ya, kayak sering cerita ke temennya kerja gitu. Karena temennya kerja ibunya itu tetangga ke rumah. Jadi kayak nyebar gitu loh berita. Aduh. Terus waktu putus si bapak sama ibumu gimana? Ya kalau bapakku sih kayak bapakku tuh orangnya kayak nggak pernah ngikutin anaknya gitu. Cuma tapi udahlah gitu. Overall orang tuamu mesti ya ibu ya udah. Itu yang mikir berlebihan mesti ibu lah. Berpikir kalau dianya pasti aneh-aneh. Tapi sebenarnya kamu ada perasaan curiga nggak sih selama 2 tahun nggak ada masalah sama sekali tuh? Terus habis itu tiba-tiba dia kamu tanyain kayak gitu langsung minta udahan. Itu kamu merasa ada keanehan nggak sih? Ini sebenarnya enggak apa sih? Enggak. Malah nggak ngerasa aneh. Cuma mikir kalau emang dianya belum siap. Soalnya kalau tempat umum atau gimana malah akunya kadang yang malu. Dia kadang video callnya tempat terbuka gitu loh sama temen-temennya gitu. Video call biasa aja gitu loh. Malah kamu tuh sebenarnya percaya banget ya sama dia selama berhubungan. Tapi malah diputusin. Terus setelah putus udah berapa lama sih sampai dari sekarang? 2018 hampir 2019. Itu dari 2019 berarti? Dari 2019 2 tahun. Putusnya baru 2000 berapa? Enggak, itu putusnya 2019. Sampai sekarang masih udah bisa move on apa belum? Nyoba sih move on tapi belum senyaman ngobrol sama dia ya gitu. Udah pernah nyoba sama orang baru tapi nggak nyaman. Soalnya kalau aku prinsipnya tuh pertama tuh kayak nyambung gitu loh ngobrol, bener nggak sih? Kayak ngobrol apa aja itu nyambung, itu udah menurutku tuh udah paling kenyamanan dalam hubungan tuh itu kan. Komunikasi sih yang terutama. Terus selama 2 tahun kamu nggak ada masalah komunikasi? Isi komunikasi kalian seperti apa kalau tiba-tiba? Maksudnya selama ini nggak pernah serius dong berarti kalau misalkan posisi kamu bertanya tentang keseriusannya dia aja terus tiba-tiba dia ngekat hubungannya kalian selama 2 tahun, obrolannya apa aja? Dan gimana kalian menjalani hubungan ngobrol biasa aja kayak orang pacaran gitu, tapi enggak. Soalnya kan kayak ibunya itu sering
ngomongin di belakang gitu loh sama tetanggaku ngomongin gitu, katanya mau serius atau gimana gitu kan. Adanya aku juga tambah pede kan, ibunya kok baik kayak gitu. Benar. Kalau bilang semuanya aku mau ngikat dulu atau apalah gitu. Ya minimal kok ibumu sampai bilang gitu ke tetangga itu kan aku nggak enak sama tetanggaku aku bilang gitu. Kayak tunangan lah minimal iya gitu. kan gitu. Jadi kalau misalkan ditinggal jauh pun tuh ya nggak worry. Soalnya kan jauh juga sih, beda pulau. Bah, dia di mana dia? Perbatasan itu negara Malaysia. Kalimantan itu ya, Kalimantan Barat ya. Terus pulangnya cuma sehari sekali dan masnya Cuma Sabtu Minggu. Iya kalau ada tanggal merah gitu. oh Kan kementerian juga terbatas libur. gitu. Dulu sih dia pernah cerita kalau dari awal-awal pacaran tuh bilang kalau nungguin dia pindah ke sini gitu. Tapi aku mikirnya kayaknya nggak mungkin lah segampang itu pindah tugas itu loh. Sedangkan dia kan kerjanya juga belum lama. Benar. Karena pada dasarnya kan kamu tuh hanya butuh kepastian, itu sifat dasar cewek sih. Aku juga kayak gitu kalau misalnya berhubungan tanpa status juga pengennya ini hubungan kita jelasnya kemana nih kayak gitu kan. Iya. Enggak terus harus seketika itu juga enggak, jadi lewat omongan aja sih cukup. Iya, yang penting meyakinkan. Mungkin apa dia mikirnya terlalu jauh Gitu. Tapi sekarang perasaanmu nih udah masih kontekan nggak sih sebenarnya? cuma via Twitter, soalnya IG-nya kemarin sempat hilang kan IG saya, terus mau follow juga nggak enak. Tapi dulu sih komen-komen apa masih biasa. Kadang ini di Twitter juga dia kalau ngepost apa, aku post apa gitu dia komen gitu biasa aja. Oh, cuman via Twitter. Sebenarnya via Twitter. Kalau WhatsApp memang harus aku tutup. Kenapa? Kayak takut nanti semakin susah on gitu loh. Berarti sampai sekarang pun tuh kamu dalam masa pemulihan juga ya, maksudnya untuk move on dari dia. Oke. Enggak sih, cuma cari ganti yang lebih baik aja gitu loh. Yang masih belum wujud. Ada sih sebenarnya yang dekat, tapi kayak dekatnya tuh ya gitu. Kalau misalkan dia ngajak tiba-tiba ngechat kamu di WhatsApp terus ngajak balikan gitu, kamu nggak? Takut sih. Ada rasa mau, ada rasa nggak mau nih. Kenapa? Ada maunya soalnya kok ya dia pernah bilang seperti itu. Nggak maunya ya kok sejahat itu. Iya. Apa-apa cuma lewat chat gitu kan, nggak kurang dewasa lah. Tapi waktu kamu dia nge-cut hubunganmu itu, kamu langsung seketika bilang ya udah oke gitu. Aku cuma bilang ya udah kalau pengennya gitu, tapi kalau bisa ngomongnya secara langsung, nggak cuma lewat chat. Besok kalau pulang ngabarin kan. Terus ada nggak selama itu dia pulang ke Jogja? Ada. Dia ngabarin kamu nggak? Nggak. Terus kamu juga nggak nanya sama dia? Nggak. Nanya sih pernah. 3 bulan setelah itu kan kayak apa tadi itu libur tahun baru apa ya? Tanya kan pulang. Aku tanyain katanya nggak pulang gitu. Oh, padahal dia pulang. Iya, setahu sih pulang. Tapi dia ngomongnya nggak pulang. Ya, biasa kan kepo-kepo sosmednya gitu. Tapi sampai sekarang masih kepo, suka kepo. Enggak sih. Udah mulai sedikit demi sedikit hilang. Hilang. Ya itu nunggu ada gantinya yang bisa gantiin. Tapi sekarang udah deket sama cowok gitu nggak? Nyoba-nyoba? Iya deket, nyoba-nyoba banyak. Banyak. Waduh. Nggak apa-apa. Tapi tetap ngobrolnya tuh susah gitu loh. Kayak apa ya? Nggak senatural kalau ngobrol sama itu orang gitu loh. Maksudnya obrolan yang natural tuh gimana? Yang bisa jelasin apa gak? Aja yang dikatain tuh dia paham gitu loh. Oh, jadi inilah satu frekuensi gitu ya maksudnya. Satu frekuensi. Tapi emang kamu udah pengen cepet nikah? Cuma serius maksudnya tuh orang-orang tuh akan orangnya nggak itu loh, nggak nampakin pacar gitu loh. Kecuali kalau memang dia udah serius bilang dia mau sampai ke jenjang berikutnya, baru aku oh ini pacar. Jadi selama ini belum pernah nampakin aku punya pacar, itu belum pernah. Di sosmed maupun di paling cuma temen deket aja tahu oh aku pergi sama dia.
Berarti selama pacaran 2 tahun ya pergi sama dia juga jarang ya. Treatment pacaranmu sebelum sama yang 2 tahun ini juga kayak gitu? Juga yang pergi jarang, lebih banyak aktivitas sendiri? Atau pernah juga Iya sih. punya pacar yang all the time, all the day, ayo kita pergi kemana makan, terus dia ngapain, dia sibuk dengan kegiatannya, nanti balik lagi gitu, pernah gak sih? Pernah sih, itu teman deket tapi bukan pacar. Bukan pacar. Tapi dia malah Baper. langsung ngajak serius gitu loh. Ya aku juga sempat suka sih, ada perasaan dikit lah. Tapi pas taunya dia kayak ngebet banget terus ngajak nikah itu malah takut. Iya, Malah jadi mundur akunya. malah rasa ilfil nggak sih? Aduh, ini kenapa sih malah gini? Jadinya mikir 2 kali. Tapi dia selalu ada gitu yang itu. Sampai sekarang? Oh sekarang kayaknya udah nikah deh. Oh, udah hilang. Udah hilang. Kalau sekarang yang kayak dia ada nggak yang kayak gitu? Yang mana? Yang kayak dia juga yang selalu ada gitu. Ada sih. Tapi masih tak anggap teman, soalnya apa ya? Ya itu kalau ngobrol kurang sefrekuensi. Cuma kayak nganter, nemenin atau apa gitu selalu ada. Kalau bisa gitu loh. Tapi kalau ngobrol bahas apa-apa gitu kayak udah ilfil duluan gitu loh. Oh iya benar-benar. Cuma berarti cuma anggap sekedar teman aja. Kalau mau lebih kayaknya susah deh. Susah. Tadi kan kamu sempat ngomong kalau ayah manggilnya bapak tuh cenderung cuek sama anak-anaknya kayak gitu kan. Nah kamu sebenarnya kalau curhat-curhat gitu kalau lebih ke orang tua apa ke temen sih, dan pasti cowok ya, karena kan tadi kamu ngomong temennya cowoknya banyak. Temen yang cowok, soalnya kalau cewek tuh kadang kuat dia, sabar dia gini sabar ya, kalau tidak tuh, objektif kalau cewek. enggak, kalau cowok tuh senangnya nanti mungkin malah biasanya kalau orang Jawa mah dimisu-misuin itu loh. Maksudnya ketika kamu salah ya kamu disalahin gitu. Salahin. Golek sing lain toh gitu. Golek siliane lah. Oh nganang oke kayak gitu ada siliane kan gitu. Tapi ada nggak yang temen curhatmu dari curhat jadi deket, jadi baper gitu banyak? Ada nggak ya? Nggak tahu ya. Nggak sadar sih. Nggak sadar tapi pasti tetap ada sih. Lebih sering main di rumah berarti kamu? Nggak senongkrong gitu nggak sih? Ngurus toko sih. Lebih banyak ngurus toko. Soalnya kayak ninggal gitu. Jadi tempat kalau ada temen ya paling juga pada ke toko gitu. Oh, toko apa sih kalau boleh tahu? Toko kayak sendal-sendal pasar gitu, di Pasar Sleman. Ini cuma yang murah-murah gitu kan. Terus kalau yang tadi di luar Muntilan, jadinya jaraknya tuh paling cuma pulang ke rumah bentar terus berangkat yang ke Muntilan gitu. Apa tadi kalau di Muntilan? Taiti. Oh. Taiti. Sukses dong banyak. Single factor datangnya sendirian lagi sih, jauh banget rumahnya. Terus kakakmu juga nanya nggak hubunganmu sama? Kakak itu malah diem sih ya, katanya sih malah paling marah-marah ke dia. Oh, di chat dia? Oh. Kan temennya ternyata. Paling marah. Tapi nggak dibahas kayak sama dia, cowoknya itu. Soalnya cowoknya tuh gimana ya, mungkin tingkat dewasa, dia emang dewasa banget sih, tapi kalau bagian kayak suruh bersosialisasi gitu dia kurang pintar. Kayak dia tuh keras kepala banget, jadi emang kalau ini keputusanku ya udah keputusanku gitu. Tapi sekarang kamu udah ngerasa dirimu udah jauh lebih better kan, maksudnya daripada yang kemarin gitu. Dan setelah putus kayak kamu punya ini sendiri gak sih dalam hati, oke, aku udah putus, aku gak boleh mikirin dia lagi, aku udah life must go on kayak gitu. Mikir sih tiap kali kepikiran gitu dia kayak pergi jajan kemana, oh pernah sama dia gitu. Iya. Udahlah udah bisa kok. Tapi kayak udah bisa gitu. Udah bisa tapi dalam hati masih inget lah, masih gak bisa lupa. Soalnya juga gak pernah ada masalah apa-apa, berantem gak pernah. Dia orang yang dewasa banget. Makanya aku bekas ya. Bekasnya itu cowok dewasa. Masa.
Nggak apa-apa. Apa yang paling membekas banget kalau sama dia, yang ngebuat kamu sumpah aku gak bisa lupa banget nih sama dia gitu. Banyak sih ya, waktu emang kita nggak pernah hadap-hadapan ketemu gitu, tapi kayak minum obat lah. Sehari 3 kali video call. Belum kalau dia emang senggang telepon. Kadang kalau sampai lembur kadang tak temenin dia video call juga. Main sama temen-temennya pun kadang juga ikut gitu kan. Mungkin kalau nggak ikut, kalau pas motoran kan bahaya gitu. Kalau touring atau apa gitu mesti nggak nanya sih aku posisi di mana gitu, mesti dia cerita. Ya. Kayak merasa diprioritaskan gitu ya dalam hidupnya Walaupun dia. jauh tapi tetap tahu dia gimana. Ya nggak tahu juga sih sebenarnya apa. Orang jauh juga kan. Tapi harus ya itu, nggak pernah sepercaya, dan hitungannya aku dari zaman dulu tuh nggak pernah pacaran selama itu sih. Tahu-tahu juga cuma bersahabat. Soalnya aku juga susah percaya sama orang sih. Jeleknya aku tuh di situ. Sekalinya percaya banget. Setelah percaya banget ternyata kayak gitu. Nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu dia pilih mundur. Tapi dulu sih kalau pas zaman sama aku sih bucin banget sebenarnya. Kayak dia yang posting gitu loh. Sedangkan aku yang orangnya menyembunyikan gitu. Dia suka posting gitu. Intinya tahu lah kalau dia deket sama cewek gitu. Kalau ini nggak tahu sih. Kamu Apa mungkin di hidden atau gimana? kamu positive thinking banget ya. Terus banget. Soalnya ya itu, dia ngasih kepercayaan, aku juga ngasih kepercayaan. Bahkan selang 1 tahun putus pun kamu masih berpikir dia orang yang mungkin tidak akan ke lain hati gitu loh saat itu. Kayaknya mungkin ke lain hati, tapi ya Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Oke, tapi kamu sekarang udah jauh lebih better kan ketika menceritakan tentang dia atau flashback tentang hubungan sama dia dulu tuh sekarang udah mendingan gitu loh perasaan. Iya, udah mendingan. Dan udah bisa nata lagi. Maksudnya kamu udah siap belum sih ketika nanti kamu harus berjalan terus bertemu beberapa persinggahan? Aku nggak bilang gitu beberapa ya, mungkin bisa jadi 1, 2 atau bejo-bejonya kamu tuh sekali aja udah singgah dan menetap gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya, mungkin jadi ada hikmahnya juga sih kejadian itu. Hikmahnya apa? Yang paling kerasa banget? Bener, dari sifat asliku, nggak usah percaya sama orang, terlalu percaya. Berarti kamu meyakini benar apa yang hikmahnya ngomongnya, nggak usah itu. terlalu percaya sama orang. Jadi yakin sama diri sendiri aja udah. Terus kan kadang aku juga tak yakinin lah, masa sih aku nggak percaya sama dia gitu, percayalah. Walaupun dalam hati nggak percaya tapi tetap aku harus percaya gitu. Tapi ya ternyata bener emang, jangan sampai sepercaya itu. Jangan 100% ketika ngasih hati pun juga jangan Nggak percaya pun. usah 100% itu gitu. Berarti selama 2 tahun nggak pernah berantem, nggak pernah ada masalah gede juga, Enggak, tiba-tiba putus gitu ya. sama bapak ibunya juga baik-baik aja. Menimbulkan tanda tanya gede gak sih? Sebenarnya kamu punya tanda tanya yang belum kejawab gitu kan? Nah itu gantung sampai sekarang. Menurutku itu gantung sampai sekarang. Soalnya cuma di alasannya kita sendiri dulu aja ya. Jadi kamu ketika mau melangkah untuk dekat sama yang lain atau berhubungan lagi yang jenjang lebih serius sama orang lain juga ini kan, apa namanya, bingung kan, takut masih ada bayang-bayangnya dia ketika nanti dia balik gimana gitu. Ada kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Udah ikhlas misalnya dia. Udah ikhlas. Kalau misalnya dia nggak balik ya salah dia sendiri dong gitu. Walaupun di depan dia kayak gitu, walaupun dalam hati ya tetap sih. Oh, tetap Kalau dia ngerasa balik gimana kenapa sih gitu. kenapa sih kamu datangnya terlambat, kadang pasti ada kayak gitu penyesalan gitu. Iya. Cuman perasa yang penting aku tuh dari kita sharing tuh aku tahu kalau kamu tuh sekarang sudah dalam keadaan yang better gitu loh. Sudah dalam keadaan yang sudah tahu akan kemana arahnya setelah ini gitu. Itu yang ngebuat aku
sebagai teman barumu yang baru ketemu tiba-tiba kita dicurhat yang katanya kamu takut kan di chat saya tapi banyak temen emang temen cowok gitu, kalau cewek tuh jarang sih. jarang. Sama aku juga temen ceweknya sangat jarang, banyak kan cowok gitu. Jadi aku sebagai teman barumu melihat keadaanmu yang sekarang udah better tuh rasanya wow, keren juga. Nggak banyak orang yang bisa mengikhlaskan kejadian-kejadian yang mungkin menimbulkan tantanya besar, terus ya udah dia bisa berjalan aja gitu, tapi tetap bisa settle dan apa ya, tetap bisa tegar untuk menceritakan lagi, untuk flashback lagi gitu. Nih kalau misalkan dia sekarang ada di hadapanmu, anggap aja kamera ini tuh dia yang ada di hadapanmu sekarang, kamu tuh mau ngomong apa? Jangan ngulangin lagi kayak gitu sama cewek yang lain. Oh serius, kalau enggak ya gak usah coba-coba deket lah. Jangan coba-coba deket gitu, maksudnya mending udah dijelasin dari awal ya. Oke deh, makasih banyak ya Arum udah mau cerita ternyata nggak ini juga gitu, maksudnya itu bukan hal yang ringan untuk diceritakan sebenarnya, itu cukup berat ceritamu karena kan menimbulkan hal yang besar, itu kan nggak bisa kita jawab sendiri gitu, kita harus butuh ini gitu, butuh kesempatan atau ya benar-benar itu dia. Oke. Udah tenang ya. Tapi aku nangis gak sih diputusin sama dia? Iya. Tapi ya itu nggak bisa cerita ke ibu soalnya kan ibu orangnya kayak baper. Pemikir gitu. banget. Kalau bapak sih ya wes lah. Dari awal kan emang bapak tuh kayak gak suka itu loh Sama dia. Jadi kalau ibu apa aja itu ibu selalu setuju gitu. Tapi ya makanya itu bingung mau cerita sama cewek, kayak coba cerita sama cewek kok gitu-gitu aja jawabannya gitu. Betul. Sama cowok ya udah kan, sama cowok terus malah jadi bodoh-bodohin gitu kan. Jadi mah jadi sembuh. Bener. Jadi sendiri gitu. Tapi yang penting kamu ketika di apa namanya, dihadapkan dengan masalah kayak gini tuh kamu bisa berdamai dengan diri sendiri gitu loh. Ya tidak. Ya mungkin kamu menyadari ada beberapa kesalahanmu atau kekuranganmu juga, tapi kan kamu juga bisa, aku udah main sama diriku sendiri, mungkin kesalahanku yang kemarin aku nggak akan ulangi lagi seperti apa nantinya, nggak mau terlalu percaya lagi sama orang atau apa itu kan. Iya. Oke. Hari ini udah selesai cerita-ceritanya sama Arum. Sekarang aku mau lanjutin ngopi-ngopi cantik dulu karena ini kan aku bertemu dengan teman baruku si Arum. Jadi kita ngelanjutin ngobrol-ngobrol santainya. Siap. Siap. Nice to meet you Arum. Seneng banget aku bisa cerita-cerita banyak hal sama kamu. Malu. Malu. Tapi kamu orangnya nangis ya? Jangan, tadi udah sempet nangis terus habis itu kayak kemerah gitu. Terus kamu naikin matanya ke atas kayak biar masuk lagi. Kamu langsung Pulang dulu kak. Terima kasih ya. Semoga better ke depannya ya. Amin. Sama-sama ya kak. Iya. Tas dulu dong kita. Sampai ketemu lagi. Dadah, See you. Kak, dadah. Jadi tadi sharing-sharingku sama Arum. Arumnya udah pulang duluan, sekarang aku juga mau pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih.